Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Solihah, peserta Latsar Angkatan 98 Kabupaten Wonogiri. Jabatan saya sebagai ahli pertama guru agama Islam di SD Negeri 2 Bulutan Kulon, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya telah melaksanakan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI. Kupijakkan kaki di bumi baru untuk mengemban amanah yang lebih besar. Ya Allah ya Rabbi, tuntunlah setiap langkah kakiku untuk selalu di jalan keridhoan-Mu. SD Negeri 2 Bulutan Kulon berlokasi di Kedung Dawa, RT 01 RW 05, Bulutan Kulon, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan selama aktualisasi dan habituasi di tempat saya bekerja. Kegiatan pertama, melaksanakan home-visit dengan metode pembelajaran Van Learning. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Di lantai, dan yang penting dirasakan secara profesional. Tahapan kedua, saya membuat lembar persetujuan wali murid terkait pelaksanaan home visit secara mandiri dan dengan penuh tanggung jawab. Tahapan ketiga, saya membagikan lembar persetujuan kepada wali murid dengan mendatangi rumah mereka satu persatu. Persetujuan kalian jenengan, kalau nggak program melaksanakan home visit dumateng lari-lari kelas 3. Kita pripun ini. Nah, ini namanya jenengan. Tahapan keempat, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mandiri, tanggung jawab, dan berorientasi mutu. Tahapan kelima, saya mempersiapkan perlengkapan home visit dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran terlaksananya kegiatan. Tahapan keenam, pelaksanaan home visit dengan metode pembelajaran Van Learning. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa dulu ya. Amin. Saya mengajak siswa untuk melaksanakan pembelajaran Van Learning dengan penuh tanggung jawab dan inovasi, yaitu dengan belajar sambil bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu Islami, dan bersolawat bersama. Tujuan kegiatan ini adalah agar suasana belajar siswa lebih menyenangkan dan siswa tidak mudah bosan. Selain itu, saya harapkan siswa lebih suka menyanyikan lagu-lagu Islami dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain. Kegiatan kedua, melaksanakan sapa basuh, yaitu sarapan pagi bacaan sholat. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai pelaksanaan sapa basuh. Tahapan kedua, saya membuat daftar hafalan bacaan sholat yang akan dihafalkan dengan mandiri, tanggung jawab, dan dengan mutu yang baik. Tahapan ketiga, pelaksanaan sapa basuh. Saya mengajak siswa untuk menghafalkan bacaan sholat sesuai dengan daftar yang sudah saya buat dengan kalimat yang jelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar bacaan sholat siswa semakin bertambah. Nanti kalau niat sholat subuh itu hafalnya berbeda dengan kita melafalkan bacaan niat sholat subuh. Niat sholat subuh.
sholli fardhu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bilang lagi. Kegiatan ketiga melaksanakan sipadipa, yaitu siapa cepat dia dapat. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kedua, saya membuat soal sipadipa dengan mandiri, penuh tanggung jawab dan berorientasi mutu. Tahapan ketiga, pelaksanaan sipadipa. Pertama-tama saya menjelaskan tentang sipadipa kepada siswa. Kemudian saya membacakan soal sipadipa dengan jelas, tidak tergesa-gesa dan tidak membeda-bedakan jika ada siswa yang kurang jelas. Saya melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan inovasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa terbiasa untuk berpikir cepat dan pembelajaran lebih bervariasi. Kegiatan keempat, melaksanakan hafalan 3 surah pendek pada awal pembelajaran PAI. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kedua, saya membuat daftar surah pendek yang akan dihafalkan dengan penuh tanggung jawab dan saya sesuaikan dengan tingkat kesulitan anak. Tahapan ketiga, pelaksanaan hafalan 3 surah pendek pada awal pembelajaran. Menghafalkan berapa surah pendek? 3 surah pendek. Kita hafalkan. Saya memimpin siswa untuk menghafalkan surah pendek dengan penuh tanggung jawab dan dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid yang benar, sehingga anak terbiasa melafalkan Al-Quran dengan bacaan yang benar. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar hafalan surah pendek siswa bertambah sedikit demi sedikit. Kegiatan kelima, melaksanakan sholat duha berjamaah. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kedua, saya memberitahukan kepada siswa tentang perlengkapan yang perlu dibawa saat pelaksanaan sholat duha berjamaah. Tahapan ketiga, pelaksanaan sholat duha berjamaah. Saya mengajak siswa untuk wudhu terlebih dahulu, kemudian saya membimbing siswa untuk melaksanakan sholat duha berjamaah dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan sholat yang benar. Kegiatan keenam, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kedua, saya menyusun soal dan kunci jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Tahapan ketiga, pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Saya membagikan soal evaluasi dengan transparan dan setiap siswa mendapat soal yang sama. Kemudian setelah selesai, saya mengajak siswa untuk menukarkan jawaban mereka dengan teman yang lain untuk dikoreksi bersama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tahapan keempat, saya memberikan reward kepada siswa dengan transparan sesuai kriteria penilaian yang sudah saya jelaskan kepada siswa dan tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lain. Bahagia itu sederhana. Kalau dulu saya sering melihat anak-anak bergerombol untuk bermain HP dan bermain game online, alhamdulillah sekarang saya sering melihat anak-anak berkumpul untuk belajar dan membaca buku-buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altaf Zaka Putra Desma. Saya senang sekali belajar dengan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, siswa kelas 3 SDN 20 Tengku
Sekian kegiatan yang telah saya laksanakan selama aktualisasi dan habituasi. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.